Hai, balik lagi ke video channel saya, Amju. Pada video ini saya akan membahas updatean terbaru dari Samsung Tab S5e, yaitu Android 10 dengan One UI 2.1 seharusnya. Tapi nanti kita lihat nanti. Updateannya sendiri besarnya 1,9 GB, hampir 2 GB. Sebenarnya updatean ini sudah di rolling out oleh Samsung di negara-negara lain seperti UK, dan India dan negara-negara lainnya, tapi untuk Indonesia sendiri baru mendapatkan updatean ini pada hari ini 18 Juli. Nah, kita akan membahas satu-satu untuk fitur-fitur terbarunya. Yang saya tunggu-tunggu sebenarnya dari updatean ini adalah adanya full screen gestures, yang itu nanti itu seperti iPhone X. Jadinya tab ini kayak berasa iPad, kita pakai iPad Pro gitu. Oke, nanti kita bahas satu-satu untuk fitur-fitur selanjutnya. Kita update dulu, yuk. Oke, kita sudah selesai update tabnya. Sekarang kita bahas untuk fitur-fitur yang ada di dalam tab ini. Dimulai dari Notification Center. Untuk Notification Center tampilannya masih seperti sebelumnya, tapi di sini ada notif baru, ada menu Side Key Setting. Oke, di menu Side Key Setting ini kita ada untuk menu pilihan untuk mengalokasikan shortcut ke tombol power. Coba kita lihat. Jadi tombol power ini bisa difungsikan sebagai tombol Bixby atau untuk on off biasa, ya nggak sih? Ya seperti itulah pokoknya. Kemudian untuk update terbarunya ada di icon dan warna tampilan, katanya lebih clean. Tapi saya lihat di sini masih sama saja, belum ada perubahan untuk notification centernya. Tapi kalau untuk di halaman home-nya, saya lihat masih sama aja, atau nanti mungkin ya masih sama aja. Coba deh nanti saya cek lagi. Oke, kita lihat untuk software information-nya. Di sini One UI-nya sudah 2.1 dan Android version-nya sendiri sudah Android 10 atau Android 10 disebutnya. Dia udah nggak pakai nama kue-kuean manis lagi. Dulu kodenya itu seharusnya Android Q. Mungkin nggak tahu kenapa Android pakai Android 10. Untuk Android 10 sendiri fiturnya ini ada dark mode, gesture yang terbaru untuk navigasi, focus mode, security update, digital well-being, dan lain-lain. Oke, sekarang kita masuk ke fitur pertamanya, yaitu dark mode. Fitur dark mode ini fungsinya untuk merubah tampilan menjadi warnanya lebih gelap. Sekalian tampilannya lebih keren. Saya suka sebenarnya untuk tampilan dark mode ini, bisa keren aja gitu warna hitam. Selain itu juga bisa menghemat baterai. Dan di sini notification centernya juga berubah menjadi lebih gelap. Wallpapernya sendiri agak gelap dibandingkan sebelumnya, dan saya coba untuk menu internetnya juga gelap. Semuanya serba gelap. Namanya juga dark mode, pasti gelap. Oke, kita kembaliin lagi ke awal. Di mana ya tadi ya? Display. Nah, kita balikin lagi ke awal. Itu fitur dari dark mode. Kemudian navigation bar. Ini yang paling saya suka. Sebenarnya saya tunggu-tunggu updatean ini untuk navigation bar. Karena di navigation bars ini ada full screen gesture. Sebelumnya di Android Pay sudah ada full screen gesture, tapi terbatas ada 3 garis dan itu susah banget pakainya. Di Android 10 ini hanya 1 garis dan ya ala-ala seperti iPhone lah. iPhone lagi kan. Nah, di sini udah ada tandanya 1 garis aja, simple. Tinggal kita swipe untuk home. Kemudian kita swipe dan tahan untuk recent apps-nya. Nah, ini jadi tinggal swipe aja. Ujung kanan dan ujung kiri kita swipe, itu fungsinya ke Google Assistant.
Jadi nggak perlu tahan-tahan home lagi. Untuk swipe-nya sendiri responsif, saya suka. Sebenarnya ini tergantung selera sih. Kalau kalian lebih suka tombol, ya tinggal pilih navigation bar. Tapi saya sendiri prefer lebih suka swipe sih. Kemudian di sini ada gesture hints. Di sini fungsinya untuk menghilangkan si garis. Jadi kelihatan lebih bersih. Ini yang pro banget lah, yang tahu di mana posisi letak swipe-nya. Tapi pribadi saya lebih suka yang ada garisnya sih, karena takutnya salah gitu kan. Oke, kita munculin lagi. Gimana? Nah, ya muncul lagi si garis swipe-nya. Itu tadi menu dari Gesture Hints yang terbaru di Android 10 ini. Enaknya pakai tampilan navigation ini, kita bisa pindah antar aplikasi, tinggal swipe ke kiri atau swipe ke kanan di garis navigation bar-nya ini. Kalau misalnya kita pakai navigation yang bentuknya tombol kan kita nggak bisa. Untuk pindah-pindahnya harus pakai pencet tombol recent apps. Oke, menu selanjutnya kita ada di device care. Nah, device care ini tampilannya sudah baru, ada menu baru di sini adalah battery. Nggak menu baru sih sebenarnya, di sebelumnya memang sudah ada tapi tampilannya aja baru. Ini juga sama, sebelumnya sudah ada. Nah, ini menu barunya charging. Nah, ini kita bisa nonaktifin untuk fitur fast charging atau enggak. Buat apa ya, udah bagus ada fast charging. Kemudian untuk protect battery di sini untuk menjaga kualitas dari baterai si tab ini. Kalau kita aktifin baterai, kalau kita charge itu sebenarnya nggak jadi 100%, tapi maksimumnya 85%, tapi nanti tampilannya diperlihatkan adalah 100%. Bingung nggak sih? Ya gitulah pokoknya. Kemudian untuk storage sendiri juga tampilannya baru, memori sama, semua tampilannya di sini baru. Nggak ada yang berubah, masih sama seperti versi sebelumnya, cuma yang dirubah itu animasinya aja, jadi lebih fresh. Oke, security-nya juga masih sama. Dah, paling itu aja. Ada nih sebentar. Nah, untuk fitur ini, ini hanya penjelasan untuk try adaptive brightness. Oke, masih sama. Ini tips-tips untuk gimana caranya sebenarnya untuk kita bisa hemat baterai sih. Ya, segitu aja. Inilah tampilan dari device care yang baru. Oke, kita balik. Kemudian kita lihat menu lainnya di digital well-being. Sebenarnya sih menu ini udah diperkenalkan di Android Pie. Cuma saya entah kenapa baru ngelihat ada menu ini. Kita lihat aja dulu ya. Mungkin ada yang berbeda. Ya, tampilannya sih berbeda. Untuk menu lainnya, wind down. Bagi yang belum tahu, menu ini berfungsi kalau kamu mau tidur tapi nggak mau diganggu dengan notification atau telepon, tapi tetap aktif. Itu bisa diaktifin untuk menu wind down-nya. Jadi tetap terconnect tapi nggak mengganggu waktu tidur kamu. Jadi seperti itu. Ya, inilah digital well-being. Ketahuan banget ya. Saya nggak pernah pakai fitur ini sebenarnya. Oke, apalagi ya? Menu kamera. Di kamera ini, updatean terbarunya ini kita bisa mengatur dari si menu yang ada di bawah ini. Jadi ini tampilannya bisa kita lihat di sini, atau kita bisa atur sesuka hati. Contohnya seperti ini. Jadi saya coba untuk si Pro ini saya masukin ke tab. Jadi tinggal digeser ini. Wih, coba lagi. Wih. Nah, begitulah kira-kira menunya. Nggak spesial banget sih, cuma ya kurang lebih
berfungsi kalau misalkan kamu nggak mau ke disturb banyak menu di bawahnya. Di sini kita bisa atur pada menu fitur kamera yang baru ini. Kemudian sudah, saya rasa itu aja sih menu untuk perubahan fitur untuk kameranya. Untuk menu lainnya ada di aplikasi internet, aplikasi internet browser bawaan Samsung tentunya. Di menu settings, ini kita bisa atur untuk navigasi quick panelnya. Bukan quick panel sih, quick menu. Jadi untuk quick menunya sendiri, sebentar saya cari dulu di mana. Kira-kira mungkin di sini. Nah, gila, jago banget gue. Pada menu ini, jadi kita bisa atur sesuka hati tombol icon yang kita butuhin. Nah, kira-kira tampilannya seperti ini. Ada downloads, ada share, ada night mode, ada home, settings, dan lain-lain. Nah, untuk cara kita aktifinnya, tinggal kita tekan aja menu yang mau dipindahin, lalu ke barnya, seperti itu. Dan sebaliknya, kalau kita mau hilangin tinggal set. Nah, jadi kayak gitu. Set. Nah, cakep. Nah, jadi lebih kayak apa ya? Ya gitulah. Nah, itu tadi menu dari internet. Jadi ya kurang lebih seperti itu sih. Oke, kita balik lagi ke home. Menu selanjutnya ada di menu My Files. Untuk updatean terbaru di My Files ini ada fitur yang namanya trash. Jadi kalau kita nggak sengaja nge-delete satu file, kita bisa ambil lagi atau bisa restore lagi di menu trash tersebut. Untuk aktifinnya tinggal kita tadi masuk ke settings, kemudian nah nih ya, trashnya kita aktifin. Oh iya, saya mau coba kalau di DeX ini ada gak ya perubahannya? Sebentar, kita aktifin DeX-nya. Jadi Samsung Tab S5e ini sudah mendukung aplikasi Samsung DeX tanpa kita harus sambungin lagi kabel ke perangkat layar atau monitor atau komputer. Ini udah seperti S4 sebelumnya sih yang diperkenalkan. Oke, untuk tampilannya sepertinya masih belum ada yang berubah. Saya lihat di menunya juga masih sama, ya masih sama sih ya, nggak bakal berubah kalau menu mah. Coba saya lihat di settingsnya, ya sih masih tidak ada yang berubah. Jadi di DeX-nya juga tampilannya masih sama seperti sebelumnya di Android Pie. Oke, segitu aja review saya untuk updatean terbaru di Samsung Tab S5e ini untuk update Android 10 dengan One UI 2.1. Masih banyak fitur-fitur lainnya di Android 10 ini, tapi yang paling signifikan untuk Samsung sendiri ya tadi hanya kayak dark mode, gesture yang terbaru, dan tampilan-tampilan lainnya yang sedikit berubah. Buat kalian yang sedang mencari tablet Android, saya rekomendasikan Samsung Tab S5e ini karena desainnya yang tipis, harganya sudah lumayan murah, portnya juga sudah USB-C, punya 4 speaker dan kualitasnya sudah Dolby Atmos dan didukung speaker EKG, itu udah top banget suaranya, dan juga bisa disambungkan aksesoris keyboard. Oke, sekian dari video dari saya, semoga kalian suka. Sampai jumpa di video selanjutnya.